Lawannya ataukah laki-laki atau perempuan? Kebetulan laki-laki, dan sebenarnya Islam, berbicara tentang Islam itu kan diutamakan pemimpin itu laki-laki. Nah, bagaimana ketum ini menyikapi hal tersebut, akhirnya bisa menang seperti itu tuh. pesantren perempuan nggak boleh menjadi pemimpin. Sekarang yang kita lihat, gubernur di Jawa Timur perempuan, Bu Afifah, dan juga bupati di Kabupaten Jombang sendiri, Bu Munjidah, itu beliau bisa memimpin juga. Kenapa saya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Hijau Hitam 21. Saya malam ini sudah bersama dengan Ketum Cabang HMI Jombang. Hai, salam kenal. Saya Lulu Miatin, Ketua Umum Cabang Jombang. Cantik banget nih tuh malam ini. Perempuan kan harus cantik dengan versinya sendiri, bukankah begitu? Iya, Sama-sama betul. cantik nih. Betul. Karena perempuan itu kan memang cantik ya. Sepakat. Berbicara tentang ketua umum nih, gimana sih caranya atau bagaimana ceritanya kok bisa jadi ketua umum gitu? Kalau ngomongin gimana caranya, ceritanya, kalau caranya ya kita harus belajar politik lah. Itu penting, tentu. Ketua umum nggak main politik kayaknya kurang sah gitu. Kalau kok bisa jadi ya karena alhamdulillah dapat dukungan dari beberapa komisariat yang ada di Jombang, sampai pada akhirnya alhamdulillah dipercayai dengan menang suara di Konvercap. Alhamdulillah akhirnya jadilah terpilih di Konvercap dengan mutlak kemenangan suara dari 2 komisariat penuh. Pada saat itu ada berapa calon tuh? Kalau calon ada 2, kebetulan juga terkait dengan calon ini kami 1 komisariat dan 1 angkatan. Ya begitu. Lawannya ataukah laki-laki atau perempuan? Kebetulan laki-laki, dan sebenarnya kemarin sudah saya bilang, udah kamu ngalah aja. Sempet lucu juga sih, padahal kan kita nggak patut untuk bicara kayak gitu, tapi ya mau gimana lagi. Sempat ada dinamika nggak nih, karena kan ketum ini kan nyalon sebagai ketua umum dan tentunya sebagai perempuan itu pasti ada hambatannya untuk menjadi ketua seperti itu, karena kan terutama apalagi di Jombang ini kan terkenal dengan pesantren gitu kan. Nah jadi kan kebanyakan yang terlalu bukan terlalu juga sih, maksudnya ketika di Islam, berbicara tentang Islam itu kan diutamakan pemimpin itu laki-laki. Nah bagaimana ketum ini menyikapi hal tersebut, akhirnya bisa menang seperti itu tuh? Kalau ngomongin kenapa bisa menang, alhamdulillah dapat kepercayaan juga dari alumni, dari teman-teman komisariat. Kalau ngomongin lekat dengan pesantren perempuan nggak boleh menjadi pemimpin. Sekarang yang kita lihat, gubernur di Jawa Timur perempuan, Bu Afifah, dan juga bupati di Kabupaten Jombang sendiri, Bu Munjidah, itu beliau bisa memimpin juga. Kenapa saya selaku perempuan, di mana di HMI ini tidak membatasi perempuan untuk menjadi pemimpin. Selagi kita ini yakin dengan diri kita bahwasanya kita bisa menjadi pemimpin, asalkan kita berusaha dan meyakini bahwa apa yang menjadi amanah yang sudah diberikan itu kita jalankan sebagaimana mestinya. Oh begitu. Ya betul. Kalau ngomongin pemimpin dalam Islam, kok ini boleh nggak sih perempuan jadi pemimpin? Boleh. Kecuali dalam rumah tangga. Kalau ngomongin dalam rumah tangga, ya kita sadar diri selaku perempuan, kita istri, kita punya pimpinan yaitu suami. Jadi begitu. Iya, sepakat saya tuh, karena saya juga sebagai perempuan seperti itu. Buat calon suami saya siap jadi makmum. Iya, karena kan perempuan boleh menjadi pemimpin, apalagi kapasitas dan dia mumpuni menjadi pemimpin ya Tum ya. Apa sih motivasi Ketum untuk bisa jadi ketua umum cabang Jombang pada saat itu Tum? Kalau motivasi sendiri ya tidak lepas dari ingin memperbaiki cabang yang mungkin
buat yang nonton tahu keadaan cabang Jombang sebelumnya, dan dengan adanya dukungan dari alumni, dari teman-teman komisariat, itu semakin membuat saya yakin bahwasanya insya Allah saya yakin dan saya bisa memimpin HMI cabang Jombang. Itu tidak lepas dari dukungan teman-teman komisariat, teman-teman kader, baik di Jombang sendiri ataupun di luar Jombang. Begitu. Mantap sekali itu motivasinya, dan itu memotivasi saya juga tentunya. Dan untuk teman-teman perempuan di luar sana yang ingin jadi pemimpin, jadi jangan berkecil hati seperti itu. Terus untuk programnya nih Tum, dalam 1 tahun ini udah apa aja nih yang udah terrealisasi seperti itu? Kalau ngomongin program, ada beberapa ketua bidang yang memiliki program, tapi ini sedikit menggelitik saya. Kenapa tuh? Kalau program besarnya LKK dan LK2 alhamdulillah belum terlaksana. Semoga segera terlaksana. Salam buat ketunggu hati saya. Ayo kita LKK, dan buat calon ketua bidang PA, kebetulan sekarang ketua bidang PA saya lagi kosong, bukan kosong, sempat mengundurkan diri. Dan ini insya Allah nanti akan ada pleno 1 dan kami akan membentuk kepengurusan yang baru. Semoga dengan itu bisa melakukan program-program besar. Kalau sampai sejauh ini alhamdulillah kami sudah melaksanakan acara milad, terus juga bincang-bincang dengan komisariat apa sebenarnya yang komisariat inginkan, apa yang sebenarnya cabang harus berikan kepada komisariat juga. Jadi saling sharing gitu. Baik, kalau begitu ditunggu ya Yun acara untuk LK2 dan LKK-nya. Siap, dan mohon dukungannya. Kemudian kan Jombang belakangan ini kan ada kasus yang viral nih Tum. Nah, itu tanggapan dari Ketum sendiri seperti apa? Terus kemudian tindakan dari khususnya dari HMI cabang Jombang ini seperti apa menyikapi kasus yang sedang viral sekarang ini Tum? Kalau terkait kasus dengan yang viral sekarang, saya tidak membenarkan kasus kekerasan apapun yang terjadi, entah itu dia anak kiai ataupun dia punya jabatan. Selagi dia melakukan kesalahan, patut untuk dihukum. Dan saya mengapresiasi untuk aliansi Kota Santri yang ada di Jombang, terus khususnya juga OSCC, telah mengawal kasus ini, walaupun kasusnya sempat panjang, dimulai dari 2017, lalu insya Allah dilaporkan tanggal 2019, dan alhamdulillah tertangkap juga. Dan itu apresiasi yang sangat besar. Dan untuk pesannya, setinggi apapun jabatan seseorang, tidak terlepas dari hukum. Ini nggak boleh lepas dari hukum. Dan kepada Kapolda saya ucapkan terima kasih untuk penangkapan kepada pelaku. Untuk HMI cabang Jombang sendiri itu kira-kira ada mengambil peran nggak sih di dalam situ seperti itu Tom? Kalau secara personal untuk kadernya HMI ada yang ikut dalam aliansi tersebut, dan alhamdulillah kalau mau ditonton ada Kakanda Syarif, itu salah satu kader HMI cabang Jombang. Walaupun terkadang tidak mengatasnamakan HMI, tapi saya selaku kader HMI dan yang mengetahui beliau juga kader HMI, saya salut. Gitu. Terakhir nih Tum, kira-kira ada nggak sih yang mau disampaikan kepada kader HMI, mungkin untuk khususnya perempuan seperti itu terkait tentang kepemimpinan perempuan, atau mungkin terkait dengan pelecehan seksual seperti itu tuh? Kalau pesannya buat perempuan di luar sana, jangan takut untuk ketika kita mencalonkan dan kita meyakini bahwa diri kita ini mampu dengan dukungan orang sekitar, kenapa tidak? Karena di Islam pun perempuan boleh menjadi pemimpin, gitu kan? Ya contoh yang ada di Jawa Timur dan di Kabupaten Jombang sendiri. Dan untuk terkait pelecehan seksual, kita sekarang ini ada beberapa yang menaungi tentang kasus kekerasan seksual. Di situ mereka mengadakan tentang sosialisasi bagaimana
kita itu untuk melapor ketika kita mendapatkan kekerasan seksual, dan saya sangat mengapresiasi itu. Dan khususnya kalau dalam agama kita, di mana laki-laki yang diminta untuk menundukkan pandangan dan bagaimana cara perempuan untuk berpakaian, memang pakaian kita tidak menjadi persoalan, cuman ketika kita bisa menjaga diri kita dan khususnya laki-laki juga bisa menjaga pandangan, insya Allah itu kita terbebas dari pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual itu tidak terjadi oleh perempuan sendiri, laki-laki pun juga bisa mendapatkan pelecehan seksual gitu. Jadi kita harus berani untuk speak up. Kalau di sekitar kita ada yang membutuhkan pertolongan, segera kita tolong gitu. Dan untuk perempuan kita harus bangkit. Kalau di HMI kita harus bahagia, karena bahagia HMI jayalah ke hati. Jadi kalau orang mau bahagia silahkan masuk di HMI, dan kalau udah di HMI harus bahagia. Nggak ada ceritanya di HMI itu sedih. Sedihnya dipendam sendiri aja. Jangan diceritain ya kalau yang sedih-sedih. Iya. Cukup jadi konsumsi pribadi. Ada lagi tuh yang mau disampaikan? Kalau disampaikan enggak, cuman saya mau mengucapkan terima kasih sudah memberi saya ruang untuk podcast ini, untuk Hijau Hitam 21. Thank you. Baik teman-teman, bincang-bincang kita malam ini sudah selesai dengan Ayunda Mia Kusmiatin. Enggak, salah. Aduh. Ingat teman SMK. Nggak apa-apa. Dengan Ayunda Mia sangat menginspirasi sekali untuk perempuan-perempuan, jangan berkecil hati. Terus kemudian juga semoga kita bisa terus mengembangkan diri, terus mengembangkan potensi yang kita miliki untuk dapat bisa menjadi seorang pemimpin untuk diri sendiri, terus untuk organisasi, dan juga untuk mungkin untuk di lembaga juga seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yakuza, bahagia hati, jayalah ke hati. Jangan lihat sini sih. Kan ini first time jadi nervous. Selamat datang di channel Hijau Hitam 21. 21. Oh iya, 21.